Jadi akibat dari kerasnya hati gitu yang gak mau kalah dari King Indo teman-teman ya, sampai-sampai main klaim tanpa dasar yang valid gitu ya. Seperti salah satu akun Instagram negara tetangga ini ya, yang mempublikasikan berita jika seorang Ethan Whitley Mahu yang merupakan pemain muda Manchester United memiliki darah Asia, atau lebih tepatnya memiliki garis keturunan Malaysia. Tapi ternyata gitu ya, ujung-ujungnya malu sendiri ya, karena dia di DM langsung oleh orang yang bersangkutan yang menyatakan secara tegas gitu ya, jika si Ethan ini tidak memiliki darah Asia sama sekali, apalagi Malaysia gitu ya. Nah kan malu sendiri gitu ya, makanya kalau mau klaim itu harus didasari dengan validasi terlebih dahulu gitu ya. Riset dulu, jangan asal gas, ujung-ujungnya kan malu sendiri tuh bos. Gimana menurut kalian? Coba kalian komen. Thank you. Ethan Whitley ya, setelah di DM ternyata dia nyatakan bahwa itu hoax. Saya nggak ada darah keturunan Malaysia. Manchester bos, Manchester bos, Manchester ada darah keturunan Malaysia ternyata. Ya gitulah, makanya jangan menggebu-gebu. Usaha boleh dong, tapi jangan ngawur gitu kan. Jangan ngawur, asal klaim saja. Baru-baru ini teman-teman, ini yang lagi rame itu adalah pemain Leeds United yang main di divisi Championship di Inggris teman-teman. Dia menyatakan bahwa dia ada darah keturunan Indonesia. Dan juga dalam sebuah podcast yang ada di Belanda, si pemain Leeds ini teman-teman sudah ngantri nih ya, mau menjadi bagian dari timnas Indonesia. Dan itu dibocorkan di podcast tersebut ketika berbincang dengan Mauro Gistra teman-teman. Mauro Gistra pun memang ya sudah dalam proses untuk menjadi punggawa dari timnas Indonesia. Siapa lagi teman-teman? Pemain ini berharga 260 miliar, yaitu Pascal Struijk. Ini ada info seputar timnas Indonesia. Sumbernya dari Don't Deal Podcast ya, sebuah media dari Belanda. Jadi Don't Deal Podcast ini itu mengundang Mauro Zylstra teman-teman. Di sini Mauro Zylstra konfirmasi bahwa dia akan segera bergabung dengan timnas Indonesia teman-teman. Selain itu ada berita yang juga bikin kita penasaran teman-teman. Jadi si host dari Don't Deal Podcast ini itu bilang teman-teman, dan seseorang yang tidak banyak disebutkan, Pascal Struijk katanya teman-teman, diizinkan bermain untuk Indonesia. Dia adalah pemain yang luar biasa. Jadi si host ini bilang kayak gitu teman-teman, menyebutkan nama Pascal Struijk. Kita bahas sedikit tentang Pascal Struijk ya. Jadi Pascal Struijk ini sekarang bermain di klub Leeds United teman-teman, di divisi Championship, tepatnya Liga 2 Inggris ya. Posisinya Pascal Struijk ini adalah pemain bertahan teman-teman, back tengah ya. Harganya lumayan mahal teman-teman, sekitar 260 miliar. Wah ini kalau beneran jadi dinaturalisasi, jadi tambahan bagus buat timnas Indonesia luar teman-teman. Biasa. Kalau menurut kalian teman-teman, kira-kira berita ini beneran nggak ya? Ada kemungkinan nggak Pascal Struijk ini bisa memperkuat timnas Indonesia teman-teman? Tulis di kolom komen ya teman-teman. Terima kasih, mantap. Semoga. Ja, van mijn oma's Ya kant. ini Mijn oma is helaas podcastnya niet meer, teman-teman. maar, ja, mijn oma die woonde in Bandung. En ja, dat is een Mauro ligt Gistra. uit Jakarta. Het is natuurlijk ook iets wat nog steeds speelt. Kevin Dix is iets wat steeds warmer begint te worden. En waar hij ook steeds warmer voor wordt. Ja, en nog echt iemand die niet echt veel genoemd wordt in Indonesië. Pascal Struijk. Pascal Struijk. Voor Indonesië mogen spelen. Dat is wel echt ook een geweldige speler. Dan heb je natuurlijk ook nog bijvoorbeeld Delano Ladan, Navarone voor. Nog best wel wat andere spelers die echt nog wel impact kunnen maken voor Indonesië. Breaking news guys, ada info terbaru nih. Banyak yang beredar nih, isu-isu rumor nih. Akankah bergabung Pascal Struijk, pemain dari Leeds United yang mempunyai keturunan Indonesia? Karena dia di salah satu podcastnya Mauro Zylstra ya, yang berada di media luar, media Belanda, katanya Pascal Struijk diizinkan untuk bermain bersama timnas Indonesia karena mempunyai keturunan Indonesia guys. Ini kalau beneran terjadi Pascal Struijk bergabung ke timnas Indonesia, bener-bener guys gacor banget. Market value-nya ya. Nih ya, dia posisinya center back ya. Tingginya 190 cm ya, cukup tinggi juga, dan mempunyai market value sebesar 260,72 miliar rupiah guys. Kalau beneran join ya, bener-bener makin gacor aja, makin mewah timnas Indonesia guys. Kita harapkan semua pemain keturunan mau memperkuat timnas Indonesia untuk berjuang di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Berapa timnas Indonesia? Buset dah, Pascal Struijk yang diidam-idamkan oleh orang-orang Indonesia akan menjadi WNI cuy, gila.
tapi cuma rumor guys. Itu baru rumor, buset dah. Kalau misalkan bener guys ya, kalau misalkan bener, wah gila Pak Erik gacor guys. Emang bener-bener Pak Erik segacor itu cuy. Gila, lu bayangin aja guys. Lu bayangin aja seorang Pascal Struijk cuy, yang bermain di Leeds United, anjir tuh. Umurnya masih 25 cuy. Bener-bener sih guys, sumpah sih, kalau misalkan emang bener-bener ya Pascal Struijk mau menjadi pemain Indonesia, wah gila sih. Center back kita guys, center back kita kedalamannya udah auto gacor cuy. Udah gak bakal ada bisa guys, udah gak bakal ada bisa nembus pertahanan kita, anjir. Buset dah. Tapi gue percaya guys, gue percaya kalau misalkan Pascal Struijk akan menjadi WNI cuy. Kita doakan aja guys, kita doakan aja, dan Amin, juga amin. ngedukung terus guys proses naturalisasinya cuy. Jangan jadi lokal pret ya. Pascal Struijk dikabarkan bisa membela timnas Indonesia. Ya, Pascal Struijk dikabarkan diberikan izin oleh keluarganya untuk membela timnas Indonesia. Manusia 260 miliar ini dikabarkan siap untuk menjadi pemain timnas Indonesia. Permasalahannya adalah 3 pemain ini selalu membuat clean sheet, di mana pastinya posisi mereka bakalan susah untuk digeser. Apalagi timnas Indonesia kedatangan Mads Hilgers. Nah, manusia 130 miliar asal 20. Gimana nih menurut kamu dengan kedatangan Pascal Struijk yang ingin dinaturalisasi oleh timnas Indonesia? Gimana nih? Tulis di kolom komentar. Let's go. Beredar rumor dari media Belanda Football Premier bahwa pemain Leeds United Pascal Struijk akan segera menjalani proses naturalisasi untuk timnas Indonesia. Kalau berita ini benar, mantap, karena Pascal Struijk ini pemain grade A++ kalau menurut gua, karena bermain di Leeds divisi 2 Liga Championship Inggris. Sejauh ini dirinya juga selalu tampil reguler, main 5 kali, mencetak 1 gol. Oke, semoga saja berita ini benar dan Pascal Struijk akan segera menjadi pemain timnas Indonesia. Ya teman-teman, semoga rumor ini benar dan menjadi sebuah kenyataan teman-teman. Pascal Struijk, pemain dengan bandrol 260 miliar, ya, pemainnya sangat luar biasa, berposisi sebagai bek tengah. Apabila dia masuk ke dalam timnas Indonesia, maka kedalaman dan juga pertahanan Indonesia yang sangat luar biasa teman-teman. Ada Mads Hilgers, Justin Habener, kemudian Jay Itses, Rizky Ridho, ya. Ini sangat luar biasa teman-teman. Sementara teman-teman di negara tetangga kita Malaysia, mereka bingung mencari ke sana ke sini teman-teman. Bahkan klaim gitu kan. Namun berbeda dengan kita Indonesia, di mana semua pemain ya yang ada berdarah Indonesia, mereka mengantre untuk menjadi pemain timnas Indonesia. Itulah bedanya teman-teman. Bahkan di podcast tersebut kalian bisa cari ya di video-video di mana podcast tersebut menyebutkan bahwa ada beberapa pemain teman-teman, banyak pemain-pemain ya grade A yang mengantre untuk menjadi timnas Indonesia. Di situ mereka juga mengatakan bahwa Indonesia adalah raksasa yang sedang tertidur. Ya, luar biasa teman-teman ya. Kita akan lebih garang lagi dalam menghadapi kualifikasi round 3 Piala Dunia teman-teman. Doakan saja teman-teman, semoga Pascal Struijk akan menjadi pemain timnas Indonesia, pemain dengan bandrol 260 miliar. Luar biasa. Bravo sepak bola Indonesia Jaya, Indonesia Raya, NKRI harga mati. Ciao.